Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya untuk yang pertemuan ke-6 ini. Nah, masih tetap di KD 3.2 listrik statis. Untuk kali ini kita ada pada indikator yang kedua yaitu medan listrik, kuat medan listrik atau E ya. Ini kuat medan listrik secara huruf bisa disimpulkan dengan huruf E ya. Baik, untuk kuat medan listrik Eh, pertama, kita tetap mengacu pada yang kemarin, yaitu muatan positif dan negatif. Ya, kalau kita di pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu kalau muatan itu positif, garis-garisnya, ya. Kemudian kalau muatan itu negatif, garis-garis gayanya. Ya, kalau saya gambarkan garis-garis gaya itu, ingat kemarin plus itu keluar, ya. Saya gambarkan beberapa saja. Ini keluar. Sementara kalau yang negatif ya masuk ya. Itu arahnya garis-garis gayanya. Artinya menuju muatan itu. Eh, Kalau positif menjauh meninggalkan muatan itu. Nah, sekarang mengacu garis-garis gaya ini untuk kuat medan listrik itu sebenarnya masih merupakan besaran vektor. Ya, kalau vektor berarti Eh, ini kalau vektor berarti dia juga punya besar dan arah. Nah, baik, yang pertama nanti arahnya kita 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 buat dulu. Kita tentukan dulu ya. Bagaimana arahnya? Karena dia punya arah dan besar, arahnya kita pahami dulu. Baik, untuk tinjauan kuat medan listrik itu hanya bisa bukan hanya ya, minimal satu muatan itu bisa ditinjau kuat medan listriknya. Kalau kemarin gaya itu minimal harus ada dua muatan yang berinteraksi, tapi kalau kuat medan listrik cukup satu. Jadi satu muatan nanti di sekitarnya itu ada namanya daerah atau medan yang terpengaruh oleh muatan listrik penguji. Jadi kalau kita tempatkan sebuah muatan penguji di dekat dengan muatan itu, kalau masih terpengaruh, berarti dikatakan di daerah itu terdapat medan, yaitu medan listrik. Ya. Bagaimana arahnya dulu? Kalau kita tinjau sebuah titik, katakanlah ini titik A, ya, dan berjarak ini secara radial ini adalah R terhadap titik muatan itu. Kalau kita mengacu arah garis-garisnya, dia kan pasti begini. Nah, ini sebenarnya adalah juga termasuk arah E. Jadi, E di titik A itu arahnya ini. Contoh lain lagi, misalnya kalau ada sebuah titik B, ya di sini, maka kuat medan B di sini arahnya ya ke sana. Ya, ini E di titik B. Ya, arahnya adalah sesuai dengan atau berimpit dengan arah garis-garis gaya di titik itu. Saya ulangi, arah E itu sebenarnya sama dengan arah garis-garis gaya di tempat itu, ya. Ini kalau muatan positif, kata kuncinya dia arahnya menjauh dari muatan itu, ya. Tapi kalau muatan negatif sebaliknya, ya misalnya kalau kita tinjau ini titik C katakanlah, maka E-nya ke sana. Ini E di titik C, ya. Jadi mendekat arahnya. Misalnya ini titik D, maka E-nya di sini. Nah, ini E di titik D. Jadi arahnya menuju muatan itu. Baik, kata kunci satu, kalau E itu arahnya berimpit dengan garis-garis gaya listriknya. Ya, kalau positif menjauh, kalau negatif mendekat atau menuju. Ya, sekarang kita gambarkan bagaimana kalau eh, misalnya ada dua muatannya, begitu ya. Oke, yang pertama misalnya ini plus.
Nah, lalu di sini min. Ya, ini katakanlah Q1, ini Q2. Ya. Ada simulasi titik-titiknya nanti. Ya, perhatikan. Di sini saya buat garis hubungnya. Ada titik-titik misalnya di sini. Ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Ya, oke. Saya ingin menggambarkan kuat medan di titik A, B, dan C oleh dua muatan itu, yaitu Q1 plus dan Q2 min. Saya gambarkan di titik A. Ya, yang di titik A dulu. A oleh Q1 plus menjauh. Berarti ini adalah E1. Titik A oleh muatan Q2 min. Berarti mendekat. Nah, begini. Maaf. Ntar dulu ya. Kalau oleh titik, maaf, dari titik A oleh muatan Q2 min berarti menuju. Ya, ini adalah E2 gambarnya. Jadi di titik A itu nanti gambarnya seperti itu. Sekarang titik B. B itu oleh muatan 1 plus. Plus berarti menjauh. Nah, ini berarti E1. Dari muatan 2 min. Min berarti mendekat. Ya, kita gambarkan aja. Ini adalah E2. Ini berhimpit ya titiknya di sini. Ya. Kemudian titik C. Nah, titik C di sini oleh muatan 1 plus plus menjauh. Berarti ini adalah E1. Min yang kedua yaitu ini berarti adalah E2. Nah, ingat kemarin di saat menjumlahkan vektor kalau berlawanan dikurangi, kalau sejajar ini seperti di titik B ini berarti dijumlah langsung. Kalau di titik C dikurangi, di E juga dikurangi. Sama ya, jadi nanti EA itu sama dengan bisa E2 min E1 ya, E2 min E1. Ini untuk di titik ini ya, E2 min E1. Kalau titik B, EB itu berarti kan karena searah harus dijumlah. Ya, berarti E1 plus E2. Ya. Kemudian yang di C. E di titik C nanti adalah E1 min E2. Ya, gini. Itu dari sisi arah kalau kita ingin menjumlahkan. Baik ya. Bagaimana kalau tidak segaris? Misalnya dalam seperti kemarin dalam bentuk sebuah segitiga ya, misalnya begitu. Contoh misalnya begini. Ini plus Q1 katakanlah ya. Terus di sini ada min ya. Ini adalah Q2. Lalu ada sebuah titik yang di sini. Ini katakanlah titik A. Titik A letaknya di sini. Dan ini ya, jaraknya katakanlah R ya. Dan ini kita buat diagonal ke sana. Ya, begini. Kita ingin menentukan kuat medan listrik di titik A. Arahnya dulu aja ya, A. Kita lihat dulu, kita tinjau dulu oleh muatan 1. Kalau muatan 1 itu plus, berarti E-nya adalah menjauh. Ya, kita gambar. Ini adalah E1. Kalau muatan 2 min, berarti mendekat. Ini adalah E2. Ya, begitu ya. Nah, sekarang ingat, ini katakanlah sudutnya theta. Berarti nanti E di titik A itu sama dengan akar E
1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 cos theta. Ingat penjumlahan secara vektor. Ya, itu kuat medan listrik di titik A dan seterusnya di mana saja tinjauannya selama dia muatannya positif yang dipengaruhinya maka E-nya menjauh. Kalau muatannya negatif, E-nya mendekat. Itu kata kuncinya ya. Ya, sekarang dari dua hal ini kita juga bisa membuat simulasi. Misalnya, kalau seperti kemarin, ini misalnya plus, ini plus, ini min, ini min. Ya, ini Q1, ini Q2, ini Q3, di sini Q4. Nah, sekarang kita ingin menentukan kuat medannya, ya. Di mana misalnya di titik diagonal, ya, di titik diagonal muatan ini. Berarti kan di sini perpotongan diagonalnya ya. Kita buat perpotongan diagonalnya. Agak miring ini ya. Saya luruskan dikit. Nah, perpotongan diagonalnya katakanlah ini ya, ini titik O. Kita ingin mencari kuat medan di titik O. Arahnya dulu tentukan. Plus berarti ke sini. Ya, ini adalah E1 ya. Kemudian berikutnya 2 plus menjauh lagi. Ini adalah E2. Lalu 3 minus. Minus berarti ya di sini. Kalau minus berarti kan apa? Mendekat ya. Kalau minus mendekat. Berarti kita buat di sini. Ini E3. Nah, 4 mendekat lagi. Nah, ini E4. Nah, berarti resultannya gimana nanti? Ya, E di titik O, ya langsung aja bisa dijumlahkan. Nah, itu yang E3 dengan E1 segaris dijumlahkan dulu. Ya, bisa gini. E3 plus E1 ini dijumlahkan dulu. Ya. Kemudian ditambah lagi E4 plus E2. Ingat, ini membentuk sudut theta. Ya, ini katakanlah nanti EX, di sini EY misalnya, atau pakai variabel lain nggak apa-apa. Berarti E di titik O nanti sama dengan akar, ya sama, EX kuadrat ditambah dengan EY kuadrat plus 2 cos EX plus EY. Oh maaf, bukan plus ini ya. 2 EX EY cos, maaf di sini 2 EX EY cos theta. Nah, begini yang betul. Ya, itu penjumlahan secara vektor kalau dia membentuk sudut. Ya, EX dan EY itu maksudnya ini E3 plus E1 dan EY-nya adalah E4 plus E2. Itu baik ya. Nah, sekarang dari beberapa arah kita sudah mencoba menjelaskan. Nah, sekarang besarnya gimana? E itu sendiri tidak lain adalah karena dia berasal dari muatan penguji terhadap sebuah muatan titik dihadirkan dengan muatan penguji. Kalau terjadi interaksi berarti interaksi itu tidak lain adalah gaya. Maka dari itu besarnya ini tidak lain adalah F per Q. Q0 muatan pengujinya. Ya, jadi F itu sendiri kan K, Q1, Q0 kalau dengan muatan penguji dibagi dengan
R kuadrat per muatan penguji. Nah, jadinya ini bisa saya coret, maka K ya 1 per R kuadrat. Inilah E. Jadi persamaan E itu K Q1 Q2 per R kuadrat, atau E adalah F per Q ya, atau E itu adalah F per Q, gaya tiap satuan muatan. Ya, itu. Nah, kalau sudah tahu besarnya, arahnya, nanti kita coba menghitung. Ya, baik kita buat simulasi dulu bagaimana terkait dengan kalau apa ya, muatan yang segaris, dan sering dipakai simulasi ini di dalam sebuah ujian. Misalnya begini, ini perhatikan min. Ini saya agak tengahkan sedikit, ya. Misalnya di sini plus, ya. Katakanlah ini 9, ya. Ini 4. Katakanlah kulom. Ini juga kulom muatannya, ya. Karena muatan satuannya kulom. Lalu di sepanjang titik ini, ya, gini. Nanti kita tinjau. Kita tinjau letak titik di mana kuat medannya itu sama dengan 0 gitu ya. Kuat medannya yang sama dengan 0. Nah, kita secara analisis dulu. Titik-titiknya yang akan kita tinjau nanti di sini. Ini A, di sini B, ya, terus di sini C, ya. Sekarang kita tinjau titik 3 itu, yang di A dulu. A itu oleh muatan 9 kulom, plus berarti arahnya menjauh. Ya, ini E1, misalnya ini muatan 1, ini kita beri muatan 2, gitu aja ya. Oleh muatan 2 min mendekat, berarti ini adalah E2. Titik B. Titik B itu oleh muatan 1 plus menjauh. Kita gambar di sini. Ini adalah E1. Muatan 2 min, ya, berarti mendekat. Ini adalah E2, ya. Kemudian titik C oleh muatan 1 plus menjauh. Nah, begini. Ini adalah E1 min mendekat. Ini adalah E2. Nah, sekarang kita analisis dari 3 titik ini, A, B, A, B, C. Ya, kita lihat. Titik A itu dekat dengan muatan yang besar 9 kulom. Sementara titik B berada di tengah-tengah, katakanlah begitu, antara 4 kulom dan 9 kulom. Sementara lagi yang lain titik C yaitu dekat dengan muatan 4 kulom yang kecil. Ya. Sekarang kita analisis yang titik A. Antara E1 dengan E2 ini nanti besarnya bisa kita pahami. Ingat ini K Q per R ini. Artinya apa? E itu berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dan berbanding lurus dengan muatan. Ya. Artinya apa? Kalau jaraknya semakin dekat, berarti kuat medannya semakin besar. Demikian juga kalau muatannya berbanding lurus, berarti muatannya semakin besar, maka kuat medannya semakin besar. E1 oleh muatan 1, muatannya 9, jaraknya dekat, berarti E1 lebih besar dibanding dengan E2. Karena apa? E2 itu muatannya kecil, jaraknya jauh. Berarti nanti di sini E2 itu lebih kecil dari E1. Dimanapun, di sebelah kirinya, ya. Lalu yang ini untuk titik B, ya,
E2 dan E1 ini nanti searah ya. E2 searah dengan E1. Tidak mungkin 0 kalau dijumlahkan. Kemudian titik C. Titik C ini ada kemungkinan E2 ya dimungkinkan sama dengan E1 ya. Kemungkinan bisa ya E2 itu sama dengan E1 sehingga nanti kalau dijumlahkan E di titik C itu mungkin bisa sama dengan 0. Ini berpeluang di sini. Kenapa? E2 itu muatannya kecil tapi jaraknya dekat sementara E1 jaraknya jauh tapi muatannya besar. Nah, nanti kalau tinggal pengaturan jaraknya aja kemungkinan bisa 0 di situ. Ya, itulah analisis-analisis beberapa kemungkinan yang ketika kita bertemu dengan muatan-muatan semacam itu. Ya, sebagai latihan lagi, misalnya lihat ini plus, ini min. Saya buat agak jauh. Maaf, di sini agak kurang ke tengah. Ini plus, eh, misalnya buat lain aja ya. Ini min. Di sini min dua-duanya. Kalau ini 9 kolom, di sini 4 kolom atau satu boleh. Ingat besar yang mana, lalu analisis sepanjang garis ini. Di mana kemungkinan yang E-nya sama dengan 0. E-nya 0 itu kemungkinan dari awal tadi adalah dekat dengan yang kecil. Ini lihat dulu. Dekat dengan yang kecil. Tapi di kanan atau di kiri dilihat dulu muatannya. Berarti nanti E yang 0 itu kemungkinan adalah dekat dengan yang kecil yaitu 4 kolom ini. Cuma di kanannya atau di kirinya. Nah, kita lihat. Kalau di kanan min menjauh, maaf mendekat, min mendekat tidak mungkin. Karena kalau di sini saya gambarkan ya. Kalau di sini ini ke sana semua. Nah, ini dua-duanya ke sana. Ini tidak mungkin sama dengan 0 ya. Jadi tidak mungkin atau dimungkinkan E-nya tidak sama dengan 0. Ini E-nya karena dia searah. Kita coba di sini. Eh, dekat sini ya. Ini min, min berarti mendekat. Ini min juga mendekat sana. Berarti ini nanti E1, ini E2. Nah, ini bisa kemungkinan ya. Jadi kemungkinan letaknya di sini ya, dekat yang kecil tapi di kirinya. Nah, di kirinya. Nah, di kirinya itu berapa jaraknya? Katakanlah X, nanti bisa kita hitung simulasi jaraknya. Ada contoh-contoh tentu. Nah, sekarang kalian bisa buat simulasi sendiri ya. Ngawur saja. Misalnya begini. Begini. Ini misalnya 16 kulom boleh atau 16 ki ya nggak apa ya. Di sini 4 misalnya biar nah sekarang buatlah simulasi di mana kira-kira yang E-nya sama dengan 0 itu di mana. Kamu analisis seperti tadi. Di sepanjang ini dibuat dulu ya. Ya, ya. Di mana E bisa sama dengan 0. Ya, coba nanti bisa dianalisis ya. Dan juga kalian juga eh, bisa membuat berbagai simulasi yang lain, misalnya begini. Eh, misalnya bisa aja ya. Lalu ini
Kita buat diagonalnya nanti E-nya ini. Ya, berapakah E di 0? Kalau misalnya ini muatannya Q semua. EO berapa? Gimana? Ya, analisis perlu analisis. Eh, ini muatannya plus pasti E-nya menjauh semua ini. Ya, begini. Nah, ingat semuanya pada menjauh. Ya, ini kalau dijumlahkan ya karena arahnya berlawanan, maka E ini bisa sama dengan 0. Kenapa? Besarnya sama, arahnya berlawanan, nanti dijumlahkan pasti 0. Ya, itu. Baik, untuk simulasi di contoh-contoh soal nanti kita beri lagi. Ini pemahaman tentang besar dan arah dulu. Ya, kalau mau kita buat bikin grafik juga bisa sebenarnya begini. Kalau ini grafik E terhadap R. Nah, misalnya ini E, di sini R. Nah, berarti E itu semakin jauh jaraknya, maka E-nya semakin kecil. Ya, ya berarti grafiknya nanti gini. Eksponensial, gitu ya. Kalau gaya bagaimana? Ya, kita lihat persamaannya. Nah, itulah coretan sederhana terkait dengan listrik statis mengenai arah, kemudian besarnya. Besarnya adalah gaya tiap satuan muatan. Yang ini tadi E sama dengan F per Q ya. Ya. Baik, di sini juga akan kami tunjukkan simulasi bagaimana arahnya ini. Ya, pertama arah ini tadi. Kalian bisa lihat di sini ya. Coba saya gambarkan di sini adanya sebuah simulasi ya. Kalau kalian perhatikan ini. Ini sebuah titik dan ini sebuah muatan plus. Ingat kalau titiknya tadi katakanlah saya pindah ke sini. Nah, ini lihat, maka E-nya dia akan menjauh ke sana. Tapi kalau ini saya pindah ke sana, arahnya selalu menjauh. Ketika ini saya pindah semakin dekat, ya, anak panahnya semakin besar karena apa? Kuat medannya semakin besar. Tapi kalau saya geser menjauh, maka anak panahnya menjadi semakin pendek. Karena apa? Jaraknya berkurang, maka E-nya menjadi semakin kecil. Sehingga gambar vektornya arahnya, lihat kemana saja, dia selalu menjauh. Itu untuk muatan positif loh ya. Perhatikan yang ini. Nah, sebaliknya kalau muatannya negatif, perhatikan di sini. Kalau saya buat P-nya di sini, nah ini, maka ini muatan negatif, maka kuat medan di titik P ini mendekat arahnya. Ya, ini kalau saya semakin dekatkan, lah panahnya atau kuat medannya menjadi semakin besar karena jaraknya menjadi semakin dekat. Sehingga karena berbanding terbalik dengan jarak tadi, maka E-nya menjadi semakin besar. Ingat arahnya selalu menuju muatan itu ya, selalu menuju muatan itu. Lihat, kalau itu adalah muatannya negatif, P adalah titik yang kita tinjau eh kuat medannya ya. Kalau positif menjauh, kalau negatif mendekat. Baik, itu simulasi arah yang sudah saya buat sebagaimana di sini tadi. Mudah-mudahan menjadi mempunyai pemahaman yang jelas tentang arah medan listrik ya, kuat medan listrik di mana kalau plus menjauh, kalau min mendekat, dan besarnya tadi adalah ini K Q per R kuadrat atau E adalah F per Q. Ya, grafiknya ini dan simulasi bagaimana pada contoh-contoh soal tertentu nanti akan kita berikan. Untuk ini besar dan arah saya cukupkan ya. Sebagai latihan soal nanti akan dibahas di video tersendiri. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.